Jauh. Gila. Yes. Gila. Gila. Mereka nggak dapat kemenangan 2 kali ketemu kita. Iya. Gila. Pasti pressure buat mereka karena sekelas Indonesia gitu. Mereka udah nganggapnya gitu kan. Habis ini pasti ada evaluasi besar-besaran. Di Arab Saudi. Di Arab Saudi, di Indonesia nggak perlu. Gak perlu, gak jadi nih. Ada di Indonesia, di Hotel Arab nanti. Di Hotel Arab Saudi nginep. 2-0 Indonesia menang melalui gol Marcelino di menit 32 dan juga 57. Marcelo Ferdinand membuktikan kepercayaan Sintayong. Yes. Di tengah ekspansi pemain-pemain naturalisasi dari Belanda, dari Amerika, dari Spanyol kan. Tetapi tetap yang jadi hero adalah produk dalam negeri yang bermain di luar negeri, membuktikan bahwa semua pemain punya kesempatan yang sama. Ya, itulah fairnya. Mau dia dari naturalisasi, mau dia dari mana, tetapi kalau dia membuktikan, terbukti anak yang seumuran ini pun bisa menjadi pahlawan gitu buat Indonesia yang nggak terduga-duga. Dan itu selalu kita puji fairnya seorang Sintayong kan. Asal lo main, lo perform, gue pakai. Lo gue kasih kesempatan. Kita masih ingat mungkinnya berapa bulan yang lalu orang mengkritik Marcelino. Kenapa dia shoot? Iya. Kenapa dia ini? Orang kalau udah di sepertiga terakhir, dia masih ngambil resiko dan itu wajar banget Justru dilakukan. itu yang nggak berani, banyak orang nggak berani ngebuat keputusan itu. Betul. Dia berani untuk ngambil tendangan. Ketika gol pertama tadi dia ngelakuin dummy tadi, itu mungkin orang lain akan langsung shoot. Dan kalau dia shoot mungkin akan keblok. Tetapi dia ngelakuin itu akhirnya semua orang kegocek. Dan efektivitas yang menjadi tadi di awal kita sempat ngomong memanfaatkan peluang depan gawang itu yang menjadi masalah di Jepang kemarin. 2 gol skemanya sama sebetulnya hampir mirip-mirip. Ketenangan itu yang ada, apa yang membedakan? Ketenangan sama opsi tadi loh. Yang gue bilang bantuan dari second line. Tadi Marcelino udah lari sendirian, tapi Ragnar lari dari luar kan? Yang untuk gol keduanya si Marcelino. Itu kan nambah opsi buat dioper. Perkara nanti Marcelino mau balik lagi dioper apa enggak. Yang penting lo bisa narik back lawan untuk majuin bola ke depan lagi. Dan sepanjang pertandingan kita banyak menawarkan opsi. Pemain-pemain kehadirannya di dalam kotak penalti, bantuan dari second line untuk bisa yang tadi gue bilang bisa nambah titik-titik operan yang tadinya sama sekali kita nggak punya ketika lawan Jepang. Di sini banyak sekali kan. Lo oper ke Marcelino bisa. Di belakangnya tadi si Hai juga masuk, ke sebelah sananya si Strike juga ngebantu, jadi banyak pemain yang bisa dioper. Itu kan yang keuntungan ketika lo coba untuk main lebih ofensif. Ketika transisi pun banyaknya opsi itu yang menjadi kunci. Itu gue bilang yang paling membedakan pertandingan kemarin lawan Jepang dan juga sekarang. Juga kita harus lihat sepak bola itu kan ada aksi, ada reaksi. Dan Indonesia melakukan aksi. Mereka punya inisiatif untuk bermain lebih menekan di awal. Bukan dalam artian dalam serangan-serangannya, tetapi ketika dia nggak pegang bola, dia ngepres. Dan akhirnya Arab Saudi, ya gue juga terkejut dengan kualitas permainan Arab Saudi hari ini. Yang nggak bisa keluar dari tekanan Indonesia. Dan akhirnya mulai kehilangan bola. Di situ menurut gue titik balik Indonesia dibanding lawan Jepang. Pressure atas yang efektif. Terus ketika kita diserang, kita berhasil juga disiplin dalam bertahan, khususnya di gelandang. Bang Bes, dengan kemarin kita tahu Jepang hasilnya tidak baik, pressure, stay out di mana-mana, tapi respon ini yang ditunjukkan anak-anak timnas. Kalau misalkan sebagai orang yang pernah di dalam timnas, apa yang kira-kira dilakukan di dalam itu? Apa yang biasanya diberikan pelatih, tim kepelatihan kepada para pemain? Biasanya yang dilakukan oleh pelatih adalah memberikan plan, apalagi setelah kalah nih. Biasanya dia akan memberikan off dulu, yang recovery tadi, terus dia akan memberikan plan, dan saya rasa kita harus apresiasi juga pelatih Sintayong memberikan plan yang sangat jelas untuk melawan Arab Saudi, dan itu terbukti efektif. Evaluasi dan yang pasti Plan ke depannya. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tentu 2 pertandingan yang beda. Nggak bisa kita pakai sistem yang sama, maksudnya cara bermain yang sama dengan yang kita lawan dengan Jepang. Kita tahu dengan memasukkan seorang Sayuri dan Marcelino, ini 2 pemain yang tipenya berbeda. Marcelino tentu akan lebih masuk ke dalam, sedangkan Sayuri akan lebih menjaga kelebaran. Nah, penggunaan Marcelino ini yang menurut saya pertaruhan Sintayong yang berhasil. Kadang-kadang pelatih itu harus ngambil resiko juga, dan resiko itu terbukti berhasil hari ini. Dan Marcelino menjawab
performanya nggak hanya bagus di babak pertama, tapi di dua babak. Lihat. Wajar lah dia jadi man of the match. Senyum dikit dong, Martin. Habis filler ya? Jadi kaku ya. Tebel bibirnya juga. Masih muda, terus produk Akademi Indonesia. Berarti akademi di Indonesia belum selesai. Kita juga harus apresiasi di sini. Masih bisa mencetak pemain ya. Masih bisa mencetak pemain karena Ridho. ya Rizky Ridho juga produk Akademi Persebaya. Sama ya? Sama, Persebaya. Tampil sangat konsisten, luar biasa 90 menit ya. Bahkan Rizky Ridho tadi padu banget main sama back Serie A, tidak kalah kualitas, tenang, dewasa, Berani ngeblok. ngeblok. Dan keputusannya semakin mateng kan, semakin dia sering main bareng. Intinya ya kita dengar dulu kali ya. Merinding gue. Terima kasih kata Marcelino Iyalah. ya. Untuk seluruh Ingat. masyarakat Indonesia. Terima kasih yang selalu support kita. Berarti yang nggak support dia nggak terima kasih. Karena semua harus support. Tapi ini juga membuktikan ya objektivitas dari seorang Sintayong ya. Walaupun dulu kan dia selalu di starting 11, di drop ke bangku cadangan, tapi ketika pemain itu siap bisa Dia naik. bisa Bisa balik naik lagi. lagi dan akhirnya menjawab kepercayaan pelatih. Ya. Itu yang selalu kita nantikan setiap Sintayong mengeluarkan starting 11. Kita nggak pernah bisa nebak kan siapa sih akan main. Apalagi kalau ada pemain naturalisasi baru. Tiba-tiba Kadang-kadang langsung main, tiba-tiba kadang-kadang Malik Rizaldi waktu itu main kan. Tiba-tiba Egy pas lawan Jepang. Wahyu Pras tiba-tiba dipasang. Siapa yang kira dia bakal main? Ternyata ya memang dia tahu kualitas pemain yang harus main tuh siapa. Tanah air nih. Walaupun ujung-ujungnya mungkin nggak menang ya, tapi paling nggak dia tahu betul gimana caranya untuk bisa maksimalin squad yang dia punya. Ini tanah air, merinding gue. Luar biasa, luar biasa. Sintayong tadi tampak mukanya ini ya. Iya, lebih sumringah ya. Sumringah. Ya. Lega dia. Nih, gue jawab yang stay out gitu. Jawab Gue stay out. Ya, kalian. pressure kepada dia akhirnya bisa lepas sekarang. Iya. Dan gue nggak akan terima tuh narasi orang-orang yang bilang justru ini buat melecut dia, nggak bisa. Oh enggak, itu Iya. Toxic gitu. waktu gue di timnas dulu kita kan kalah. Terus netizen sering bilang Justru itu buat kritik, justru itu buat buat membangun." kritik. Kadang-kadang pemain itu, jangan lupa pemain itu banyak yang muda dan mereka banyak main media sosial. Mereka mau nggak mau biasanya akan lihat komen-komen negatif. iya. Jangan salah, komen negatif itu kebanyakan nggak mental akan juga. malah Merusak. lift up kita punya motivasi, malah bikin turun. Semestinya jangan. Kalau bisa kita orang yang di luar, kalau kita nggak bisa berkata yang baik, Nggak usah. ya mending jangan bicara sama sekali. Iya. Sebarkan hal-hal positif aja. Dan juga baik lagi ya, pilihan pelatih nggak bisa terus-terusan betul, nggak bisa terus-terusan benar. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Jadi ya kita harus percaya lah, Betul. percaya pelatih. Yang paling tahu adalah staff di situ dan juga khususnya pelatih sebagai leadernya. Betul. Itu yang paling tahu. Kita nggak bisa bilang, wah Eliano mainnya bagus, kenapa dia nggak diingat? Sekarang lihat, pasti nggak akan ada yang bahas Eliano sekarang. Iya. Lupa. Udah. Luar biasa Indonesia, Indonesia. luar biasa. Gila, nggak ada yang pulang. Nggak ada yang pulang. Artinya kita update ini coba Artinya jalan macet. Jalan macet. Gin kita lihat. Kita peringkat 3. Peringkat 3 ya. 3. So far peringkat So far kita peringkat 3 dengan poin 6 ya. Selisih gol min 3 sama dengan Arab Saudi. Tapi mungkin kita di peringkat 3 karena head to head-nya menang Indonesia ya. Nggak, agresivitas itu. Agresivitas. Karena Indonesia cetak 6, Arab Saudi Betul. cuma cetak 3. Nah, dan Australia ini masih di peringkat 2. Namun masih ada satu pertandingan yang akan digelar berlangsung habis nanti ya. pertandingan ini melawan Bahrain. Kita harapkan seri ya. Seri aja. Oke, secara overall Mas, tadi kita sudah bicara bagaimana Mas Yino tampil sangat baik. Tapi secara overall sebagai tim yang kita tidak lihat di Jepang kemarin, ini tampil lebih kompak, lebih ada support tadi. Ya. Apa yang harus dipertahankan dan mungkin masih ada evaluasi yang menjadi catatan untuk pertandingan Maret nanti? Kayaknya untuk sisa lawan ini, ya kita harus bermainnya seperti ini. Ini menjadi pakem di mana kita harus menghadapi nanti Bahrain, kita menghadapi Cina, dan siapa tahu lawan Australia, di Australia kita bisa main kayak gini juga. Kalau lawan Jepang udahlah lupakan, susah. Ketika lo ngepres Jepang gampang akan keluar. Kita diambil satu sekali langkah, pasti udah akan kerebut. Kita udah pasti mati langkah semua lawan Jepang.
Tapi yang lain-lain kita punya peluang untuk bisa main dengan ritme seperti ini. Yang penting kan gimana caranya lu neken mereka. Jadi semua aspek di permainan ini yang gue bilang bisa step up, mereka step up semua. How to defense, mereka defense-nya bener-bener rapi. Nutup pemainnya, nggak ngasih ruang buat lawan memberikan final pass. Itu kan penting. Dari wings gimana mereka nggak bisa ngasih final pass, sementara kekuatan utama Arab Saudi adalah umpan-umpan atasnya yang bisa disamber sama pemain-pemain depannya. Itu kita menutup opsi mereka untuk itu. Dari tengah gangguan dari semua pemain tuh. Hai ikut sliding lah, si Hubner, si Ivar, semuanya tuh menjalankan tugasnya dengan sempurna dari sisi defense. Untuk menyerang, ya tadi mereka naik pelan-pelan bareng, lalu memberikan opsi yang tadi sama sekali kita tidak punya lawan Jepang. Mungkin pas lawan Jepang itu karena kita defense-nya terlalu deep, makanya kita nggak mungkin sampai ke depan untuk eksekusi transisinya terlalu jauh. Tapi gue rasa itu hanya akan tercipta ketika lawan Jepang. Yang kualitasnya memang iya, dan karena kita deep banget dalam bertahan. Sementara yang lawan yang lain, kita kan nggak sedip itu tadi bertahan. Kita masih di mid block, kita masih ada kesempatan untuk maju, nutup ke belakang juga masih enak. Dan yang penting adalah ketika menjalankan semuanya, lu fokus. Kalau lu nggak fokus, udah kelihatan beda hasilnya kan. Kalau lo nggak fokus ya lo bisa pelanggaran yang nggak berarti. Terus lalu ketika lo kelelahan lo nekel orang udah mulai serampangan. Tapi ini kan nggak, tadi fokus dalam bertahan. Dalam nyerang pun ya tadi juga itu pemberian opsi-opsi buat pemain-pemain lain untuk bisa mendapatkan chance yang semakin besar untuk mencetak gol. Itu yang gue rasa titik-titik krusial yang harus menjadi pakem Indonesia ketika melawan tim-tim lain, terutama 2 home game terakhir, lawan Bahrain dan juga China. 2 game itu kita ambil, insya Allah kita lolos. Bisa ya. Amin. Sekarang targetnya dengan kemenangan ini bukan hanya peringkat 3 dan 4 yang terbuka lebar, tetapi peringkat 2 pun ada kemungkinan. Masih bisa juga. Dengan ketatnya itu, dengan melihat permainan Indonesia hari ini, terus juga dengan kualitas pemain yang ada, terus masih ada perekrutan pemain-pemain baru lagi, bukan tidak mungkin lawan Australia juga bisa ngelawan. Ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa akan sulit nih lawan Australia langganan Piala Dunia. Menurut saya Saudi sebenarnya ada sedikit levelnya lebih tinggi daripada Australia dan kita bisa mengatasinya di GBK hari ini. Dan pertandingan berikutnya lawan Australia bulan Maret ini bisa jadi kunci juga karena setelah lawan Australia juga lawan Bahrain, 2 pertandingan itu. Kalau kita mengawalinya dengan baik lawan Australia, terus menutupnya dengan baik dengan Bahrain, bukan tidak mungkin. Kita malah finishnya bisa di peringkat 2. Karena peringkat 2 sekarang poinnya 6. Beda 1 Australia. ya? Kecuali Australia nanti kalah lawan Bahrain. Mainnya di Bahrain. Mainnya di Bahrain. Jadi kita tunggu hasil nanti malam buat bisa kira-kira nebak kita akan finish di posisi berapa. Gitu di tahun depan. Kalau secara permainan Eliano udah joget-joget. Eliano udah happy dia. Udah happy ya, Udah nggak happy sedih dia. lagi. Tapi dengan kemenangan ini sendiri, Bang Mas Sabto, ini kan apakah akan menjadi titik balik bagi timnas Indonesia, apalagi dengan nanti komposisi pemain-pemain yang datang dari Eropa itu gimana? Iya, harusnya sih bisa tindak lanjuti dengan positif sih. Kan tadi kan kita sempat bilang ketika pemain baru datang langsung main, chemistry-nya akan seperti apa. Dan kayaknya Sintayong udah mulai bisa membaca mana-mana yang harus gue mainin sejak start, mana-mana yang mungkin nanti bisa ngasih addition ketika mungkin deadlock, mungkin ketika babak kedua kita harus melakukan apa, itu Sintayong udah hafal betul dengan karakter semua pemainnya. Jadi siapapun yang nanti akan menjadi starter, chemistry-nya perlahan-lahan udah mulai kebentuk dan Sintayong pasti tahu siapa yang akan dia mainkan untuk starter. Dan kalau pakemnya tetap bisa memainkan sepak bola seperti tadi melawan Arab Saudi, saya sih optimistis ya lah untuk dua bisa ke laga selanjutnya round itu, 4. round 4 ya. Kalau Bang Bes ngeliat ini permainan terbaik timnas nggak sih selama kualifikasi? Permainan terbaik timnas apalagi dengan hasil. Ini luar biasa banget. Yang datang ke sini bukan tim kecil, bukan tim sembarangan dari Middle East, bukan asal tim dari Timur Tengah, tetapi ini adalah Arab Saudi langganan Piala Dunia dan kita mainnya percaya diri. Kita mengambil inisiatif di awal, kita berani ngepres di awal dan kita mengambil resiko pressure itu juga kan bisa habis di babak kedua. Tetapi kita tetap mengambil itu karena kita main home dan istilahnya dia mencoba untuk percaya diri dan Indonesia menunjukkannya di lapangan.
Dan akhirnya menit 1, menit 2 tadi udah langsung ada peluang dari Marcelino. Walaupun akhirnya kita harus nunggu berapa lama sampai gol pertamanya itu muncul. Jadi sangat layak sekali Indonesia untuk menang pada pertandingan hari ini. Kalaupun tadi hasilnya adalah seri atau misalnya Indonesia akhirnya jadi disamakan, misalnya disamakan jadi misalnya 2 sama, tetap Indonesia mainnya sangat bagus. Karena Bang Bes meng-highlight soal konsistensi di pertandingan kali ini masih menjadi masalah. Nggak ada. Biasanya kan satu babak 30 menit bagus, 20 jelek. Biasa babak pertama jelek, babak keduanya bagus kayak lawan Cina. Sekarang babak pertama bagus, babak kedua bagus. Sampai penghujung pun ketika dilakukan pergantian pemain memang nggak terlalu kelihatan. Tetapi Indonesia nggak langsung bertahan. Dia masih ada serangan-serangan dikit. Bahkan tadi Cetak gol kedua. si Ragnar ya cetak gol kedua. Setelah cetak gol kedua masih nyerang. Ragnar ada peluang heading tadi, tetapi masih offside. Apa yang membedakan Bang Bes dengan Jepang kemarin? Maksudnya apa yang membuat tim ini lebih konsisten di pertandingan kali ini? Saya rasa pasti ada motivasi dari dalam diri mereka bahwa kemarin mereka kalah. Kalau mereka nggak go big, go home dia di pertandingan ini. Karena kalau Indonesia kalah lawan Arab Saudi, mereka akan semakin jauh dan Arab Saudinya dapat advantage. Nah sekarang Indonesia mungkin sadar, federasi sadar juga, pelatih juga sadar bahwa ini adalah saatnya. Dan saya pun juga terkejut mereka ketika menetapkan target untuk bisa meraih 3 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Jepang. Dan terbukti berhasil. Target dari federasi untuk 3 poin ini tercapai. Mas Sabto, kalau soal mentalitas tadi, dengan pressure yang sekali lagi sangat-sangat kencang, bisa membalikan, lalu juga tadi dibilang lebih konsisten, permainan sangat-sangat memuaskan, kemenangan pertama, 3 poin pertama, apa yang terjadi sama timnas kita? Iya, bisa overcome itu, kalau gue bilang kan dari kemarin-kemarin tuh, kita sebetulnya nggak main jelek. Ketika lawan China, ya kita kalah memang hasilnya, cuman kita bicara statistik, possession, jumlah tembakan, semuanya sistem itu sudah berjalan, tapi hasilnya yang belum. Kan gue selalu bilang seperti itu. Gimana lo bisa mendapatkan hasil setelah lo bermain seperti ini. Nah ini baru nongol nih hasilnya nih. Kita memainkan skemanya kan sama, cuman eksekusi di lapangan itu kan yang membedakan tuh itu. Execution di lapangan. 4 tahun terakhir ketika Sintayong pertama kali datang ke Indonesia, dia memperkenalkan formasi 3-4-3. Bahkan lebih defensif waktu itu dengan Rahmat Irianto yang main di lubang, lebih bertahan. Sampai sekarang formasinya masih sama 3-4-3. Jadi jangan pernah salahkan formasi. Karena formasi itu cuman istilahnya introductions. Di mana pemain-pemain itu berdiri. Tadi 3-4-3 tapi Marcelino mana? Malah lebih kayak striker, lebih kayak nomor 10 posisinya. Ragnar 3-4-3 mainnya di sayap, tetapi lebih di mana-mana, lebih mobile. Tom Haye juga sama. Verdong posisinya di mana di 3-4-3? Fullback kiri, tetapi ada di sana, ada di overlap, dia turun jadi 5. Ya, formasi biarin aja itu 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1. Itu cuman awalan. Setelah bola itu jalan, setelah peluit dibunyikan, pemain akan bergerak sesuai bola di mana, lawan di mana. Dan tadi yang Bes sempat singgung di tengah permainan, komposisi 3 back itu plus minusnya banyak ke plusnya ketika lo ketinggalan. Lo kehilangan pemain, masih ada 2 pemain yang bisa nutup, 1 gelandang mundur ke belakang udah jadi lengkap lagi 3 gitu. Sementara kalau lo 2 back, 1 maju selesai. Terlalu aktif gitu ya, risikonya terlalu besar. Makanya Sintayong kan udah katam betul lah sama komposisi ini. Dia percaya betul pemainnya tinggal adjust sama gaya main dia. Oke, emang butuh proses. Dan proses itu akhirnya membuahkan hasil. Ini mewakili netizen ya, Mas dan Bang. Masih ada yang menanyakan alasan STY nggak memainkan Eliano di permainan. Apa tapi menurut analisa dari... Kalau kita buktinya hasilnya seperti ini kan pilihan dia terjustifikasi. Emang pilihan Sandy Walsh main sengotot itu tadi, defense-nya luar biasa, bantuan untuk offense-nya ada juga, dan sampai dia masih bisa main, ya dia nggak akan diganti. Tapi dengan semua hasil positif hari ini dan konsisten kata Bang Bes tadi gitu, ada nggak tapi evaluasi untuk timnas dari keseluruhan hari ini, apa yang harus diperhatikan untuk next match-nya? Ya bisa nggak replicate ini di beberapa game ke depan gitu. Kalau lo bicara cuma 1 game, bagusnya cuma lawan ini ya selesai, sama-sama aja gitu. Yang kita butuhkan konsistensi. Tapi apa yang sudah dimainkan seperti ini,
udah dicatat sama ST nih begininya, artinya kan bukunya udah komplit nih. Nih begini loh cara lo bermain yang bener. Kita udah bisa mencapai konsistensi di 2 babak yang dalam 5 pertandingan sebelumnya nggak pernah kita dapatkan. Akhirnya bisa kita dapatkan lawan tim yang di atas kertas, di atas kita. Jadi ya berarti lo nggak ada kata tidak gitu kan. Lo bisa ternyata kok bermain ini asal lo konsisten selama 90 menit, asal lo defense-nya penuh dengan fokus. Setiap corner tadi berapa kali dapat corner Arab Saudi. Tapi lo fokus dalam defendingnya kan. Iya. Dan itu bisa bola akan kebuang dengan sendirinya gitu. Lo gimana cara nggak biarin lawan crossing? Berarti nggak akan ada kesempatan buat lawan untuk mendapatkan crossing. Itu udah lo menjalankan fokusnya. Dan dalam offense ya tadi yang kita sebut dari tadi, bantuan second line segala macam itu tereksekusi dengan sempurna. Asal ini bisa direplicate terus di setiap gitu ya, pertandingan. di setiap match. Oh yakin banget gue kita bisa. Tapi kan hasil ini kan membuat persaingan di grup C ini sendiri itu semakin ketat ya. Peringkat 2 sampai 5 ini punya poin sama 6. Ya poinnya sama. Jadi peringkat Bahrain dengan poin 5 nih. Akhirnya Bahrain dengan peringkat 5 dengan komposisi ini negara mana nih yang dirugikan atau jadi Arab lebih Saudi. berat peluangnya? Langsung Arab Saudi dirugikan karena dia kalah. Dia dirugikan, apalagi setelah ini Arab Saudi punya jadwal berat juga. Setelah lawan Indonesia mereka akan Jepang yang udah lolos. Nggak akan mudah tetap, pasti Jepang pasti ada pride. Penutupnya lawan Australia kan? Iya, penutupnya lawan Australia. Head to head Jadi lawan biar Australia mereka bunuh-bunuhan, terus kita taking advantage. Iya. Dengan kemenangan ini, saya jadi percaya diri bahwa Indonesia bisa lolos ke round berikutnya. Ya. Minimal. Kan targetnya 3 atau 4. 3 atau 4. Bukan 2. Lolos Kalau 2 langsung. bagus, bonus. Kalau 2 kita bisa jadi sejarah. Kalau 2 libur, saya yakin piala dunia sekolah libur. Kalau 2 tuh too good to be true. Maksudnya untuk tim yang baru dibentuk. Ya tapi bukan impossible juga ya. Iya, bukan impossible tapi masa sih bisa langsung gitu tuh kayaknya terlalu Tapi ini bisa jadi diawang-awang gitu. ini bisa jadi blueprint untuk negara-negara lain, khususnya negara yang berpopulasi besar, bahwa Indonesia bisa dengan cara yang seperti ini bisa membuat tim yang bagus, yang kompak dengan mengumpulkan yang tadi diaspora, orang yang punya keterikatan darah dengan Indonesia, orang yang punya hubungan naturalisasi, diaspora dan lain-lain. Ini bisa membangun tim yang bagus, yang solid ketika dianggap liganya belum cukup bagus untuk melahirkan pemain-pemain timnas. Ini bisa jadi solusi untuk negara-negara yang berpopulasi besar. Gitu. Di bulan Maret ini akan ada Mads Hilgers, Kevin Dix, dan juga Ole Remini. Saya mau satu persatu menanggapi penambahan 3 pemain ini. Dari Bang Bes mungkin? Ya ini akan jadi penambahan yang bagus, tetapi kadang-kadang pelatih itu akan bilang, you don't change the winning team. Kadang-kadang kita harus percaya dengan pemain yang kita punya sekarang. Jadi Bang Bes melihat starting ini adalah memang yang terbaik. Ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Mungkin akan ada pergantian ya 1-2, tetapi menurut saya tidak perlu dilakukan. Kalau misalnya Pak Marji. Apa sih betul? kalau ini sudah bagus, ya kita tidak perlu melakukan pergantian yang tidak perlu. Mungkin ketika masuknya Kevin Dix, Mads Hilgers, dan Ole Romane, nanti kuota pemainnya akan semakin berkurang. Yang darinya tadinya masuk 27 besar, mungkin nanti akan ada pencoretan atau mereka akhirnya masuk untuk mengisi slot itu. Karena nggak mungkin dia akan bawa 30 lebih pemain. Mas Sabto? Iya. 3 pemain? Semakin banyak opsi kan. Kita kan nggak akan tahu siapa pemain yang cedera, siapa pemain yang kena kartu. Itu kan akan sangat penting gitu kan. Ketika tadi misalnya Hubner udah pasti nggak main, berarti lagi dia udah nggak main lagi kan. Kemarin nggak main karena cedera. Ragnar bisa ada opsi untuk Ole main. Lalu untuk posisi Hubner ya bisa aja Kevin Dix yang dimainin di situ sebagai gelandang bertahan misalnya, ataupun Hilgers masih ada di posisi itu. Jadi semakin banyak pemain, dan kenapa STY selalu mengambil pemain-pemain versatile tapi terutama dengan kemampuan defensif yang bagus, ya karena memang base-nya dia kan dari defense yang rapi dulu nih. Ketika lo defense rapi, lo mikirin transisinya bagaimana gitu. Lo mikir untuk nyerangnya nanti bagaimana. Tapi selama lo defense lo rapi, ya pilihan dia untuk selama dia pengen yang defense rapi, pilihannya semakin banyak, semakin enak kan buat dia untuk bisa menyusun tim ini. Jadi masuknya nanti Hilgers balik, Kevin Dix balik, tapi in return si Ragnar nggak bisa main sama si Hubner. Berarti kan otomatis kita bisa mainin Hilgers atau si Dix di posisinya Hubner. Di depan nanti misalnya Ragnar nggak bisa main, ya kita punya Ole yang bisa dimainin. Jadi kan enak sebetulnya kita nambah dan waktunya kan untuk ngutak-ngutik kan masih lama kan. Kita masih bicara Maret.
perkembangan pemain yang existing kan juga belum tahu, nanti siapa tahu dalam 3 bulan si ini di liganya mainnya bagus, ada lagi pergantian kan. Mas, sebetulnya kan kalau gue tuh nggak gitu khawatir dengan lini pertahanan ya, dengan banyaknya tadi pilihan yang dijelaskan. Tapi bagaimana dengan lini tengah? Karena selama ini kita bertumbuh ya dengan Tom Hai, Ivar Jenner dan juga Nathan Choaon. Apakah harus mencari pemain di posisi ini karena secara kualitas belum ada yang bisa mengimbangi, menyamai kualitas Tom Hai? Ya, gelandang kreatif ya, emang susah sih mencarinya. Mungkin terakhir di posisi dia Marco kali ya, yang mungkin gayanya sama, yang punya ball progression bagus ke depan. Tapi kalau untuk level dengan kemampuan dan akurasi umpan seperti Tom Hai, kayaknya di tim ini belum ada sih menurut gue ya. Jadi emang wajib main, walaupun kayak gue bilang tadi Cinderella menit 70 harus selesai. Ya itu yang jadi masalah. Harus diganti, tapi kan setelah itu ya gimana caranya lo maksimalin kehadiran Tom Hai dalam waktu itu. Dalam waktu 70 menit itu. Lo bisa bikin umpan, bisa bikin peluang, nanti tinggal lo mikirin double pivot setelah dia keluar. Juga tadi saya ulangin lagi, saya nonton timnas itu udah cukup lama dan terakhir nonton itu yang lawan Irak. Waktu itu masih libur liga dan waktu itu saya ngeliat Tom Hai untuk pertama kali langsung. Dari situ kayak ada feeling bahwa ini adalah pemain yang bisa jadi game changer. Dari segi passingnya bisa jadi nyawa. Dan terbukti dia paling efektif di timnas saat ini. Pemain paling efektif. Jumlah gol dan jumlah assist dia termasuk yang paling tinggi. Dan itu dibuktikan dengan permainan di lapangan. Ketika dia nggak main, timnas tuh kayak nggak ada nyawa. Ya kan ketika lawan China dia kan main baru babak kedua. Dan sekarang pun dia bermain sangat bagus. Dan ketika nonton itu di stadion secara langsung, ngelihat transisi dari bertahan ke menyerangnya dia, bukan dari lari ya. Karena kita bilang transisi menyerang itu harus sprint, harus apa. Tetapi bola-bola true pass-nya itu yang luar biasa. Yang visi bermain yang mungkin sudah lama kita rindukan. Mungkin terakhir kelas-kelas Firman Utina ya kan, yang bagus. Kadang-kadang main bola itu gampang kalau dari kiri ke kanan, tetapi cari pemain yang bisa kasih pasi ke depan dan ngambil resiko itu susah. Karena kalau hilang bola nanti dia dihujat. Bola-bola vertikal. Bola-bola vertikal, dan di sepak bola modern saat sekarang bermain vertikal itu jadi hal yang umum lah. Dan hari ini membuktikan ya, yang tadi yang minggu lalu Bang Bes bilang kalau sebetulnya long ball itu bukan sesuatu yang haram dilakukan. Betul, kita juga udah bahas sama Om Haryo. Orang udah skeptis duluan dengan long ball. Hari ini Indonesia membunuh Arab Saudi dengan long ball, suka nggak suka. Dan long ballnya bukan Rafael Strike yang sprint, tetapi kebanyakan Ragnar dari second line. Atau ketika Ragnar yang jadi target, Rafa Strike yang lari, atau misalnya Marcelino yang lari. Long ball bukan tanpa maksud. Long ball bukan tanpa maksud. Terukur. Long ball yang terukur. Karena kita tahu Arab Saudi bermain dengan formasi 4-4-2, gelandangnya hanya 2. Dan itu dimanfaatkan betul dengan menggunakan Marcelino yang main lebih ke dalam. Bang Bes akan ada Desember, Januari, Februari, Maret, ada 4 bulan gitu. Tapi di Desember awal akan ada AFF. Bang Bes melihat seperti apa turnamen ini? Kalau menurut saya turnamen ini turnamen hiburan untuk negara-negara yang tidak bisa berpartisipasi di level tertinggi di Asia. Dulunya dibuat. Sekarang kan Indonesia sudah ada di level yang berbeda kalau menurut saya dibanding negara-negara di ASEAN yang lain. Apalagi kita udah masuk ke fase terakhir juga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi akhirnya kita berani dengan memanggil pemain under 23 di sana. Dan ini menurut saya bagus juga karena kita nggak bisa paksakan memanggil Tom Haye, Calvin Verdong, Mes Hyler. Karena apa? Ini bukan FIFA Matchday. Kalau ini turnamen yang serius, kita nggak bisa bilang ini bercanda juga. Kalau kita bisa bilang ini turnamen yang serius, tentu akan dia adakannya ketika FIFA Matchday. Bisa jadi kayak Nations League. FIFA Matchday yang dibikin kayak turnamen. Akhirnya negara-negara Eropa itu kan jadi agak serius karena ada prize, ada juga pengklasifikasian. Nah, AFF ini menurut saya masih kayak turnamen persahabatan lah. Diadakannya di penghujung tahun, terus banyak pro dan kontra juga. Kadang-kadang liga berhenti, liga mulai, liga ini. Sekarang ya pemanggilan pemain untung dipanggil U23. Kalau yang dipanggil senior, ribut semua klub pasti. Mas Sabto setuju? Baik untuk bagus untuk kan kita feeling the gap itu kan di antara senior dan juga lokal yang di bawah itu umurnya gitu kan. Untuk ngisi ini apa? Lu bisa bertanding mereka secara serius di mana? Ya di AFF. Dan menurut gua ini ajang yang ketika dibangun
termasuk prestis untuk kawasan kita ya. Dan selama ini begitu kita bisa lolos ini kok tiba-tiba kita langsung melihat ini sebagai bukan apa-apa. Berapa kali kita gondok kita di final kok. 6 kali kita di final tapi kita lah nggak bisa juara-juara nih kan, kita menyimpan kegondokan tersendiri kan. Artinya, harus tetap ditargetkan juara. Kalau gue sih melihatnya iya ya, karena lagi-lagi sebagai negara yang bisa mendapatkan sebuah trofi itu kan pasti ada bukan pride ya, tapi justru kepercayaan diri yang lebih gitu. Yang selama ini kita kan menganggap diri kita udah jagoan ASEAN gitu kan, selalu gue bilang. Tapi lu juara ASEAN, tapi lu nggak pernah jadi dapet trofi ASEAN tuh gimana sih gitu loh. Ya mungkin orang langsung berbalik lah, Singapura 4 kali juara ini tapi nggak pernah ke Piala Asia. Tapi kenapa nggak lo compare sama Thailand? Juara ASEAN mulu, tapi main kok di round 3 juga, main kok di Piala Asia. Lo kan ada contoh yang sama-sama bagus nih. Lo bisa menguasai ini, tapi lo juga bisa berprestasi di level Asia. Jadi ya gue harapkan kita bisa ngebentuk pemain-pemain muda kita untuk lebih tampil pede di level-level yang setelah itu dengan tampil menjadi juara di level ini. Jadi bisa buat scouting untuk fondasi timnas selanjutnya ya Bang Bes ya? Bisa juga, karena yang diambil mungkin hanya pemain lokalan yang bermain di Liga. Karena pemain-pemain yang bermain di Eropa pasti klubnya nggak mau lepas. Karena ini bukan FIFA Matchday, karena dianggaplah nggak resmi lah dari FIFA. Dan ini bisa jadi ajang pembuktian juga untuk pemain-pemain muda yang ada di Liga lokal kita, supaya mereka bisa ngasih lihat gitu loh ke pelatih tim nasional bahwa mereka juga punya kualitas. Dan ini dibuktikan dengan hari ini, saya sangat senang sekali. Lebih lah dibanding sebelum-sebelumnya. Karena Marcelino yang menjadi bintang. Dan Marcelino, kita sebagai pelatih lokal, kita tentu akan melihat siapa pemain yang tumbuh, yang lahir dari kompetisi kita, yang lahir dari akademi kita. Ini kebanggaannya berlipat-lipat. Kenapa? Karena ini dibuktikan bahwa berarti di Indonesia pembinaan masih belum mati, masih jalan. Dan ini dari akademi yang sama lagi. Si Rizky Ridho, terus ada dia juga, ada si siapa namanya, si Marcelino, terus Hernando ada juga. Hernando juga. Jadi ini supaya ngasih semangat juga gitu buat teman-teman pelatih di Indonesia, supaya nggak berkecil hati, tetap ngelatih anak-anak muda kita, tetap memberikan ilmu-ilmu yang bagus kepada anak-anak kita, supaya mereka nantinya tentunya harapannya bisa tumbuh ke tim nasional, terus bisa juga dibeli sama klub-klub luar, terus akhirnya kayak seperti Marcelino, Arhan, Asnawi. Asnawi kita jangan lupa, Asnawi juga salah satu produk akademi di Indonesia yang menurut saya di level Asia ya bagus lah. Karena pembinaan usia... Karena pembinaannya udah jalan. Belum sempurna memang, belum sempurna, tetapi ya kita harus apresiasi juga. Ada loh, yang selama ini orang protes, ada nggak sih pembinaan di Indonesia, ada sih. Itu terbukti, itu Marcelino ada. Belum sempurna karena jumlahnya mungkin masih belum sedikit yang kelihatan bagus, tetapi udah ada. Itu tinggal dikembangkan dan dikopi kalau menurut saya. Dan harus niat. Kota-kota lain harus dibangun. Berarti abis ini kalau soal ekspektasi gimana? Ya tetap menjaga ekspektasi untuk masuk round 4 sih. Peringkat 3, peringkat 4, itu kan memang dari awal menjadi target realistis kita gitu kan. Maksudnya lo pengen lolos Piala Dunia, iya betul kita pengen lolos Piala Dunia, dan kesempatan itu memang ada gitu. Lebih terbuka dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lebih terbuka dengan hadirnya pemain-pemain bagus-bagus berkualitas. Tapi ya ekspektasi lo tetap harus di-set. Ini tim baru yang dibentuk, tim butuh chemistry, pelan-pelan akan terbentuk. Game ke-6 baru kelihatan antara permainan dan hasil yang akhirnya kan sejalan tuh. Yang kemarin-kemarin baru di hasil pertandingan, nggak ada di hasilnya yang kita dapat, tapi sekarang kita mulai dapat. Dan gue rasa ya dengan main seperti ini harus menjadi acuan utama kalau kita bermain ya seperti ini. Semuanya fokus dari pertahanan, dari serangan, dari semua, dan hasilnya pasti akan datang. Kita juga harus belajar, Glenn, dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini bukan pertandingan pertama Indonesia. Kita udah pernah main lawan Australia, kita udah pernah main lawan Bahrain atau Cina. Kita ambil pelajaran dari pertandingan itu. Kita nggak bisa meremehkan. Walaupun sekarang kita menang, tetapi kita belum achieve anything. Kalau kalah 2 kali lawan Australia, terus kalah lagi lawan Bahrain, peluang kita hilang lagi. Kita harus kerja keras lagi di lawan China sama lawan Jepang di bulan Juni. Jadi menurut saya kita harus ambil fokus yang sangat serius melawan Australia, terus menutup dengan baik ketika lawan Bahrain. Apalagi itu kan diadakannya di bulan Ramadan.
Jadi mungkin ada berkah juga di situ kan buat Amin. apalagi orang Indonesia kan pasti akan mendoakan semua itu Bismillah. supaya bisa Bahrain kan Ramadanan juga. Oh iya sama. 270 juta penduduk, berapa persen orang Jauh doanya ya, beda yang jumlah ya, puasa, beda banyak kan jumlah. kita yang puasa. Ayo Tapi banyak-banyak sekali lagi ya Mas, maksudnya ini kemenangan pertama di round 3 yang pertama kali kita lolos. Lalu juga kalau kita bandingkan dengan Vietnam dan juga Thailand, ini capaiannya lebih baik dibandingkan mereka di 2018 Yes. di 2 episode sebelumnya lah. Jadi mungkin ekspektasi kita sebagai fans juga harus Dijaga juga. dijaga juga ya supaya jangan memberikan pressure yang tidak perlu kepada timnas. Iya. Oke, nah Mas mungkin terakhir ya dengan komposisi pemain sejauh ini gitu ya, dan nanti mungkin kita ada tambahan Ole ya, kita akan ada tambahan Ole. Apakah kedalaman skuad ini sendiri sudah cukup atau masih butuh penambahan? Ya kalau Oleh masuk, emang ini kan menjadi satu pemain atau tipe pemain yang emang kita cari-cari selama ini kan. Kita berapa kali mencari pemain seperti ini kan emang dikatakan sendiri sama Pak Erik, Pak Arya, bahkan Sinteyong, lu nyari pemain di sana yang tipenya seperti ini emang nggak gampang, emang nggak ada, nggak terover gitu. Oleh awalnya kan emang sempat bilang nggak mau. Ketika berapa kali dideketin, justru Mauro Zilstra yang bilang bahwa oh gue pengen main untuk Indonesia. Yeah. Tapi akhirnya Oleh kayaknya berat untuk pindah ke sini dan mungkin udah banyak dapat masukan dari pemain-pemain kita yang di sini bahwa lo bisa menjadi pemain yang penting loh untuk sebuah negara gitu. Dibandingkan lo berharap di sana tapi pemanggilan nggak kunjung datang, lo nggak akan bisa bersaing dengan negara-negara dengan pemain-pemain yang udah established di sana. Ini menawarkan something yang project ini berbeda loh. Dan lo bisa menjadi pemain penting, lo bisa menjadi pemain besar di negara berpopulasi sebesar ini. Lo bisa mendapatkan segala macam nilai plus dari lo menjadi pemain timnas di sini, terutama dari sisi pemasukan. Dan itu pasti kan mereka akhirnya berpikir kan untuk bisa melakukan itu. Nah untuk kitanya ya kita kan mendapatkan pemain yang emang selama ini kita cari. Nomor 9 yang betul-betul nomor 9. Yang punya kemampuan untuk mencetak gol. Itu yang kita harapkan. Sementara kan strike ketika datang kan memang dia lebih dikenal dengan dari samping. Masuknya bukan pemain betul-betul nomor 9 gitu. Sementara pemain nomor 9 kita yang lain yang main di sini nggak bisa menawarkan game plan yang bisa ditawarkan oleh pemain-pemain seperti strike ini. Nah Oleh bisa mencakup semuanya. Mungkin dari si Raven udah masuk ke kategori itu sebetulnya. Pemain lengkap dari sisi bermain, dari sisi klinis dia juga iya, tapi terlalu muda kan. Yes. Terlalu muda, masih butuh Biarkan dia berkembang ya, lah. biarin dia berkembang dulu sehingga nanti ketika itu makin nambah opsi lagi kan. Tapi untuk bulan Maret ya Oleh gua rasa jadi pemain yang emang kita cari-cari dan menambah opsi lagi untuk lini depan. Sementara yang lainnya kan penunjangnya udah ada tuh. Udah ada. Tadi ya masih ada Witan di kanan, masih ada Sayuri, masih ada ya Marcelino di posisi itu. Mungkin Eliano bisa masuk juga di posisi itu. Jadi banyak opsi lah untuk kita bermain. Terakhir dari saya, stay in, stay out. sebelum Ada stay out juga stay in gitu ya. sebelum rame-rame stay Stay out, out, iya. kita udah posting di sosial media kita bahwa penggantian pelatih di saat sekarang belum tepat. Karena tadi kita udah bicara juga sama Om Sabto. Kalau kita ganti, siapa penggantinya? Sempat nggak waktunya? Terus yang adil adalah kita harus mengevaluasi dia ketika kualifikasi ini berakhir. Kalau mau dievaluasi, itu kapan ya? Bulan Juni, bukan sekarang. Kalau sekarang diganti, apakah ada yang cukup berkualitas? Apakah ada yang sudah bisa beradaptasi dengan football culture Indonesia yang unik? Gitu loh. Dan Sintayong kan prosesnya nggak singkat di Indonesia, sudah 4 tahun lebih. Dan selama 4 tahun lebih itu kan kita ups and down-nya banyak. Jadi apa kalau kita ngulang dari awal lagi, kita mau ngelewatin proses itu lagi, siap nggak supporter ya kan? Kalau misalnya nanti pelatihnya belum siap, pelatihnya masih mau ngebaca cara main, tetapi kalau kita percaya dengan pelatih yang sekarang, paling nggak sampai bulan Juni ya bisa jadi kita akan diberikan kejutan-kejutan seperti pada pertandingan hari ini. Dan terbukti persiapan Indonesia lebih baik dibanding Arab Saudi. Kalau kita lihat tadi bagaimana mengawali pertandingan, kita berharap tadi, saya udah bilang kita harus nunggu respon dari Arab Saudi. Ternyata nggak ada responnya. Nggak ada. Dia cuma melakukan pergantian pemain yang tidak efektif akhirnya. Justru Indonesia walaupun di babak kedua so-so aja, tetapi dia mengawali dengan sangat baik. Terbukti dengan menit ke-1 udah ada peluang. Sebelum mencetak gol si Marcelino udah ada peluang-peluang lain. Akhirnya dengan peluang tersebut ya XG-nya naik, expected goal-nya naik, dan akhirnya kebobolan lah Arab Saudi. Mas Sabto, 4 tahun proses dengan Sintayong masih
perlu diberi kesempatan hingga setidaknya Juni dengan hasil ini tentunya. Bahkan kalau gue pribadi sampai kontraknya habis. Piala Asia 2027, gue penasaran juga Indonesia dengan pemain seperti ini di Piala Asia di bawah Sintayong. 3 tahun lagi itu artinya akan lebih matang. Ini pemain-pemain masih 20-an, 22, Marcel 23. masih berapa, Jenner masih berapa, si Struijk juga masih berapa, Hubner masih berapa, masih banyak pemain kita yang akan peak di 3 tahun lagi. Potensial ya. Itu kan yang gue nantikan banget. Kita bisa masuk babak-babak akhir di Piala Asia, itu juga something yang luar biasa menurut gue. Ini yang nggak dipunya oleh negara-negara lain di ASEAN. Kalau kita bicara tetangga kita, Thailand sudah mulai decline, dia punya generation. Chanatip Songkrasin, Teraton Bunmata sudah di kepala 3 dan nggak ada penggantinya. Terus Vietnam juga kita udah 2 kali udah bosen lah lawan mereka. Mereka kalah terus negara lain yang nggak usah terlalu dibahas ngapain juga. Dan Indonesia dengan rata-rata umur kalau nggak salah 23-24 tahun. 23 tahun. 23 tahun ini istilahnya masih panjang. Kalau dalam sepak bola paling nggak sampai umur 28 peaknya bisa 29-30 itu bisa kita metik buahnya. Sekarang orang kita baru nanam masa udah langsung ada buah, kan nggak bisa sabar aja. Nanti juga buahnya akan matang sendiri dan ketika kita panen kita ngerasainnya sama-sama. Karena baik lagi kalau ada pergantian di situ juga tidak menjamin adanya yang keinginan fans ini yang mau lolos Piala Dunia ini bisa terjadi kan. Aduh, percaya proses deh. Iya, betul. Percaya proses. Prosesnya nggak sebentar, jadi jalanin aja dulu dan terbukti ada hasil. Evaluasi yang kemarin dibilang seusai Arab Saudi. Arab Saudinya yang Evaluasi ya Arab Saudi. Jadi PSSI nggak perlu evaluasi lagi. Mengevaluasi ucapan PSSI. Nggak ikut. mau menang mau kalah tetap harus ada evaluasi. Ada Betul, evaluasi. tetap ada. Tetap harus ada report ke federasi sebagai kayak perusahaan aja, tetap ada report apa yang kurang, apa yang harus dibenahi karena kadang-kadang kemenangan ini ada yang bersembunyi juga di belakang situ, kekurangan-kekurangan entah persiapan tim, entah apa, pasti ada aja, tetap harus ada evaluasi di situ. Apalagi kemarin lawan Jepang juga kalah, terus ini menang dan berikutnya kan away lawan Australia, apa yang harus kita benahi, gimana caranya pemain-pemain terbang dari Eropa misalnya, apalagi itu juga bulan puasa, pasti tricky. Mungkin disiapkannya dari sekarang. Oke, kita nantikan ya kejutan-kejutan lainnya dari timnas. Kita tunggu juga besok ada statement-statement pasti dari PSSI. Malam ini udah ada. Malam ini ya dari SBY dan lain-lain. Lihat ya. Kita lihat ya karena kita penasaran. Tapi terima kasih Mas Sabto, terima kasih Bang Bes. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Bes. Luar biasa sekali Indonesia. Ini kemenangan pertama 3 poin luar biasa. Ini kayaknya gara-gara Regina Fahri ya jangan. Berarti lanjut ya. Lanjut ya. Aduh, Aziza Hanum, ini tempatmu terancam. Oke deh. Babes, Thank terima you, kasih banyak. Bang Kita Bes. ketemu lagi Thank kemarin you, ya. Mas Sabto, thank Terima kasih you. teman-teman Ketemu semua. lagi. Ada yang udah komen, yang udah partisipasi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga main ke TikTok Liputan Sport. Follow untuk bisa update berita baru. Oke, saya Regina Valeria sama Glenn Saya Joshua Glenn Joshua. pamit. Bye-bye. Bye semua. Terima kasih.